Halo, selamat datang di bedah materi kita. Gini, kalau Anda selalu ngikutin dinamika ekonomi, Anda pasti ngerasa akhir-akhir ini situasi itu cepat banget berubah kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu analisis yang lumayan provokatif dari Benix Investor Group. Mereka ngebahas tentang gimana krisis global, ruwetnya birokrasi di dalam negeri, sampai manuver negara tetangga tuh diam-diam ngebentuk realitas ekonomi Indonesia. Siap-siap ya, karena materi yang bakal kita bahas ini mungkin aja bakal ngebalik asumsi-asumsi yang selama ini kita percaya. Berdasarkan analisis Benix soal narasi arus utama sekarang, kerasa banget kan ada kepanikan di mana-mana. Coba deh, kita sering banget disodorin tajuk-tajuk berita yang serem. Mulai dari pecahnya konflik di Timur Tengah, ketakutan kalau inflasi bakal meroket gila-gilaan, sampai prediksi kalau ekonomi Indonesia bakal meredup atau malah ambruk. Bener-bener narasi ketakutan yang mendominasi banget di media kita. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan besarnya, emangnya narasi pesimis ini benar-benar mencerminkan fundamental kita? Nah, lewat bedah materi kali ini, kita bakal telusuri bareng-bareng. Jangan-jangan di balik tajuk-tajuk berita yang bikin jantungan itu, justru ada semacam keuntungan strategis dan finansial yang luar biasa gede buat negara kita. Penasaran kan? Yuk kita selami lebih dalam. Buat gambaran besarnya, hari ini kita bakal coba hubungin beberapa titik. Mulai dari paradoks krisis global, peran 3 komoditas utama kita, terus kita juga bakal bahas misteri peringkat MSCI, tantangan birokrasi di dalam negeri, sampai ke strategi finansial Singapura. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, paradoks krisis global. Disinilah anomali ekonomi dunia terjadi. Jadi Benix ini ngasih ilustrasi efek domino yang menurut saya menarik banget. Urutannya tuh kayak gini, waktu konflik Timur Tengah meledak, harga minyak bumi kan otomatis meroket tuh. Efeknya apa? Biaya bahan baku global kayak pupuk sama plastik ikut-ikutan naik tajam. Terus ujung-ujungnya muncul deh krisis pangan global. Tapi perhatikan langkah keempatnya. Di saat dunia lagi pusing sama krisis pangan dan material ini, permintaan dan otomatis harga buat komoditas andalan kita kayak CPO atau minyak sawit mentah justru malah melesat tajam. Ajaib kan? Nah, ini nyambung ke bagian kedua kita, 3 komoditas utama. Ini ibarat perisai ekonomi buat Indonesia. Coba kita bedah 3 komoditas ekspor jawara kita. Minyak sawit, batu bara, dan nikel. Ketiganya ini dibayar pakai apa? Dolar AS kan? Karena transaksinya murni pakai dolar, coba tebak apa yang terjadi pas rupiah kita lagi melemah. Betul banget. Keuntungan buat para eksporter lokal kita malah naik berkali-kali lipat. Ini benar-benar anomali yang luar biasa. Di saat ada krisis global dan mata uang lokal lagi loyo, kita malah dapat durian runtuh. Pendapatan negara justru melonjak masif dari sini. Poin krusialnya tuh gini, kalau kita kebanyakan impor bahan bakar, ya jelas itu bakal nguras cadangan rupiah kita. Tapi kalau kita main pinter dan benar-benar bertindak sebagai negara pengekspor sejati, rupiah yang melemah itu bukan lagi musibah, melainkan jadi keunggulan kompetitif yang gede banget. Intinya, rupiah yang lemah itu baru kerasa kayak kiamat kalau kita kecanduan impor. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, misteri peringkat MSCI. Apakah ini cuma sekedar prank geopolitik? Kalau fundamental kita sekuat itu, kenapa dong institusi global malah seolah ngasih downgrade atau nurunin prospek kita? Nah, sumber kita nyorotin adanya kontras yang lumayan tajam antara persepsi sama realitasnya. Benix ngasih argumen kalau rumor downgrade ini bisa jadi cuma sebuah prank geopolitik aja. Bayangin, persepsi negatif ini sengaja ditiupin buat ngejatuhin harga pasar dan bikin panik massal. Terus, investor asing kelas kakap bisa masuk diam-diam dan ngeruk aset atau surat utang Indonesia dengan harga miring. Pinter banget kan mainnya? Buat buktinya, coba deh perhatiin angka yang fantastis ini. 500 triliun rupiah. Benix ngasih tahu kita kalau di tengah narasi suram dan isu keruntuhan itu, entitas asing malah dengan antusias nawarin utang segede itu ke Indonesia. Maksudnya gini, secara logika nih, mana ada sih investor waras yang berani nyodorin duit 1/4 triliun ke negara yang katanya bentar lagi mau bangkrut? Nggak masuk akal kan? Jelas banget mereka tuh sebenarnya ngelihat potensi keuntungan fundamental yang gede di balik layar kepanikan tadi. Lanjut ke bagian keempat, tantangan birokrasi. Atau bisa dibilang, musuh dari dalam selimut. Benix ngingetin kita nih, ancaman nyata buat kemakmuran Indonesia tuh bukan dari pasar global, tapi justru dari birokrasi internal kita sendiri yang udah mengakar. Coba perhatiin siklus karir ini deh. Pakai analogi sistem pegawai negeri di Jepang, analisis ini membongkar realitas politik kita. Para menteri yang biasanya cuma ngejabat 5 tahun, itu ibaratnya tersandra sama para birokrat. Siapa mereka? Mereka ini orang-orang yang merintis karir dari bawah, bangun aliansi selama puluhan tahun, sampai akhirnya duduk jadi dirjen. Dan bahkan pas udah pensiun pun, masih punya taring kuat di jaringan korporat. Bisa dibilang, mereka lah penguasa sistem yang sesungguhnya.
Terus pertanyaannya, gimana dong caranya menteri kita bisa bertahan dan ngejalanin program strategis? Kalau kata sumber kita, konfrontasi langsung tuh jelas bukan solusi. Gantinya, harus pakai yang namanya strategi memeluk. Jadi, menteri yang jago itu nggak bakal mempermalukan atau mecat bawahannya di depan umum. Mereka bakal sering ngasih pujian, dan pelan-pelan banget mutasiin birokrat yang ngehambat itu ke divisi lain. Ini tuh bener-bener manuver tingkat dewa buat ngembus blokade birokrasi, tanpa harus bikin perang saudara di dalam kementerian. Kenapa penguasaan birokrasi ini sekarang jadi penting banget? Jawabannya ada di program raksasa kayak Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ini tuh sebenarnya punya potensi jadi katalis ekonomi akar rumput yang luar biasa. Tapi, analisis tadi ngingatin keras, kalau nggak ada pengawasan ketat dan audit independen yang galak, dana ratusan triliun ini bakal jadi makanan empuk buat kekuatan birokrasi yang udah mengakar tadi. Jadi kesuksesannya benar-benar bergantung 100% sama seberapa bersih program ini dari campur tangan korup. Sekarang kita pindah ke bagian kelima, strategi finansial Singapura, taktik bertahan dari negara tetangga. Selain masalah dari dalam, Benix juga nunjukin adanya tantangan eksternal yang lumayan serius. Ada semacam serangan finansial dari tetangga kita, Singapura. Coba deh kita bandingin. Singapura itu sumber daya alamnya nyaris nol. Mereka murni ngandelin status sebagai pusat pelarian finansial. Di sisi lain, Indonesia kaya raya sumber daya, tapi gampang banget kena capital flight alias modal kabur dadakan. Karena Singapura nggak punya komoditas buat diekspor pas ekonomi global lagi lesu, Benix ngelihat kalau satu-satunya cara mereka survive adalah dengan menarik kekayaan dari negara-negara tetangganya secara artifisial. Gimana taktiknya? Analisis ini ngejabarin 3 langkah. Pertama, Singapura diduga sengaja bermanuver buat dorong nilai dolar mereka naik secara artifisial. Kedua, hal ini secara psikologis bakal neken nilai rupiah kita ke bawah. Terus yang ketiga, imbasnya apa? Orang-orang berduit di Indonesia bakal panik ngeliat rupiah loyo, terus buru-buru deh mindahin modal mereka ke Singapura biar aman. Manuver kayak gini nih yang bikin PDB Singapura tetap kokoh, sementara rupiah kita babak belur gara-gara ditinggalin modalnya. Bahkan nggak berhenti di situ, sumber kita juga ngebahas indikasi kalau Singapura ini melindungi status ekonominya pakai cara-cara yang lumayan agresif. Mulai dari dugaan menampung armada bayangan kapal tanker buat pencucian minyak lepas pantai, sampai memanfaatkan narasi proksi buat nyiptain kepanikan domestik di Indonesia. Intinya, ini tuh bagian dari pertarungan geopolitik, di mana mereka bakal mati-matian ngebela PDB mereka sendiri, sekalipun itu harus ngorbanin stabilitas negara tetangga di ASEAN. Lalu, apa dong kesimpulan akhirnya? Sumber kita menegaskan satu hal penting. Jalan buat Indonesia ke depannya itu bukan dengan ngumpet dan ketakutan sama krisis global. Tapi, buat bisa bertahan dan menang, Indonesia harus berhenti kecanduan impor, ngeberesin birokrasi yang jadi parasit di dalam negeri, dan manfaatin kekuatan raksasa komoditas kita buat ngunggulin para pesaing regional. Di papan catur geopolitik ini, kita tuh sebenarnya megang kartu as. Pertanyaan terakhir dari Benix yang harus kita renungin bareng hari ini adalah, emangnya kita udah siap buat jadi negara pengekspor sejati? Punya nggak sih kita keberanian buat berhenti bersikap kayak korban dari keadaan global dan mulai bertindak sebagai negara dengan kekuatan ekonomi berdaulat yang emang udah jadi takdir kita? Coba deh dipikirin. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya ya!